Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial lengkap penggunaan Accurate Online, khususnya untuk tugas ujian tengah semester komputerisasi akuntansi. Nah, di sini kita akan belajar langkah demi langkah mulai dari mengimport data aktiva uang baru, menambahkan mata uang baru, mengubah data perusahaan, menampilkan daftar-daftar akun perusahaan, dan melihat bagaimana Accurate menghitung harga pokok penjualan secara otomatis seperti itu. Nah, tutorial kali ini tuh sangat cocok buat kamu yang lagi belajar akuntansi dengan metode Accurate, baik untuk tugas kuliah, praktik, laboratorium, maupun ujian tengah semester. Jadi, pastikan kamu tonton videonya sampai selesai ya, supaya nggak ada langkah yang terlewat. Yuk kita langsung mulai ke langkah pertama. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Accurate ID di Chrome. Lalu setelah itu kita klik fitur login, terus memasukkan email dan password atau akun Accurate ID-nya. Setelah itu kita akan masuk ke dashboard perusahaan, profil dashboard perusahaan, lalu kita klik perusahaan tersebut. Setelah itu kita akan masuk ke dashboard Accurate-nya, seperti itu. Ya, sekarang kita akan mengimport data Aktiva ke sistem. Pertama, masuk ke aset tetap, lalu ke daftar aset tetap. Setelah itu, kita klik tanda hijau di kiri atas. Setelah itu kita melihat bahwa kita tidak punya data, lalu kita mengimpor data dari Excel seperti di video. Lalu kita upload datanya dari Excel, kita unggah, lalu kita cari datanya, kita cari data aset atau daftar aset. Setelah itu kita unggah. Setelah diunggah, kita klik lanjutkan, terus lanjutkan, dan lanjutkan. Jika datanya gagal semua, maka dari itu kita harus menguploadnya secara manual. Oke, kita upload secara manual, lalu kita klik tanda panah, lalu kita upload secara manual ya, kita isikan data-data yang dari Excel sesuai dengan format yang ada di Accurate. Jadi format yang ada di Excel ini kita masukkan semua dan sesuaikan dengan format yang ada di Accurate, seperti itu. Kita mulai dari nama, setelah itu ke semuanya, seperti itu. Mulai dari tanggal kita isi, kemudian tanggal beli, tanggal pakai, lalu kita isi kode asetnya, yaitu kita isi kode asetnya, lalu kita isi juga metode penyusutannya. Nah, kita cari akun asetnya, tanah, karena di datanya itu tanah. Setelah itu kita isi informasi lainnya. Kategori asetnya tadi sudah dikatakan juga di data bahwa itu data di Excel bahwa itu adalah tanah. Karena di sini belum ada akunnya, maka kita buat menjadi akun yang baru seperti itu. Kemudian ada pajak, kita tulis iya, kita cari kategori pajaknya yaitu pajak tidak disusutkan. Klik. Setelah itu kita lanjut isi, lalu kita cari kodenya,
kita tulis yaitu ekuitas saldo awal. Jadi masuknya ke saldo awal, kita klik jumlahnya itu 900 juta, lalu kita lanjut saja, lalu kita simpan. Nah, oke, sudah sukses disimpan. Lalu kita masukkan semua data-data yang ada di Excel tersebut dari kelima data itu, dan sudah dimasukkan seperti itu dan selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap menambahkan mata uang asing atau mata uang baru. Pertama-tama kita masuk ke pengaturan, lalu ke preferensi, lalu itu di info perusahaan ada mata uang. Setelah itu kita ketik edit, setelah itu klik tanda hijau di pojok kiri atas, lalu kita tambah. Setelah ditambah kita cari dengan USD dolar, karena saya pakai USD dolar ya. Setelah itu klik simpan. Untuk melihat apa sudah tersimpan atau belumnya, kita klik lagi tanda hijau, lalu kita cek dan ya sudah tersimpan. Seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke merubah data perusahaan, mulai dari nama dan lain-lain. Kita klik pengaturan, setelah itu kita klik lagi preferensi. Nah, setelah itu kita bisa mengganti info perusahaan, ubah data seperti nama perusahaan, nomor telepon, email, kemudian alamat, gitu, seperti itu. Kemudian jika sudah klik simpan, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke menampilkan daftar akun yang terdapat dalam perusahaan ya. Oke, langsung buka buku besar, setelah itu klik akun perkiraan, setelah itu kita klik tanda hijau di pojok kiri atas, lalu data-data sudah tersedia. Jika data-data belum ada, maka kita impor. Oke, sekarang yang terakhir yaitu menghitung PHPP ya. Langkah pertama pastikan barang dan jasanya itu sudah tercatat ya. Kemudian langkah kedua, input transaksi pembelian, masuk ke menu pembelian, setelah itu ke faktur pembelian. Jika kita lihat datanya, jika belum ada, kita ekspor dari Excel. Jika belum ada ya diinput secara manual, diisi sesuai datanya, lalu diklik simpan. Seperti itu. Lalu kita ke ke penjualan, kita klik faktor penjualan, setelah itu kita lihat datanya, jika belum ada datanya kita impor dari Excel, jika sudah ya tidak apa-apa, udah ada. Jika belum, ya kita secara manual lalu disimpan. Setelah itu kita ke daftar laporan. Nah, kita klik daftar laporan, terus kita klik laporan laba rugi. Nah, di sana telah muncul laporan perhitungan HPP secara otomatis ketika kita sudah memasukkan pembelian dan penjualannya, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah selesai membahas tutorial penggunaan Accurate Online dari langkah pertama sampai langkah kelima. Mulai dari pengaturan perusahaan, penambahan mata uang, hingga menampilkan laporan dan perhitungan otomatisnya. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam mempelajari cara kerja Accurate Online, terutama buat yang sedang mengerjakan tugas dan ujian komputerisasi. Bye-bye, terima kasih.